fitnatain. Terakhir itu. Baik. Manil qari al-yaum. Terakhir siapa qari? Ya, lupa. Siapa ikhwah? Bukan lalu siapa qari? Ya, lupa. Ilhan Ustaz. Ilhan ya? Berarti sekarang Luki. Nah, Nafis sudah, sama Luki. Ya. Silakan, ikhwah hidupkan videonya semua. Luki ikra. Anta qari al-yaum. Mana Luki? Mana Khairul Huluki mana? Rama di situ ada Luki nggak? Di sini ada nih, Rosan. Dicek dulu Ustaz paling. Ini ada, dia udah hadir nih. Jangan ngumpet, Luk. Di Ayo Luki baca. kamar sebelah Ustaz. Ayo Luki baca, Luki. Mana Luki ini? Mungkin Irfan Aziz dulu deh. Irfan Aziz, ada Irfan. Hadir Ustaz. Mana wajah tuh mana? Oh iya, Beneran. nah Ustaz. Nah. Sebentar, Ustaz. Antum takut fitnah kali Irfan. Jadi, nah gitu dong. Kan kelihatan jamilnya kelihatan. Oke. Baik, nabda insyaallah. Dimulai dari hadis yang kemarin ya. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Tentang la hasada illa fitnatan. Hal 'indakum kitab Irfan? Lama Ustaz. Limadha? Belum Limadha lam tashtari? belum sempat beli Ustaz. Beli. Anda bilang beli dari awal ya. Jangan mengadakan PDF. PDF itu darurat aja. Beli ya, insya Allah ilmu itu, antum beli ilmu, beli buku itu nggak ada ruginya insya Allah. Ayo coba. Kalau pakai PDF berarti coba Rama naikin atas lagi sedikit. Hadis kemarin kita ulang. Wah ini beda Umar. Bentar Ustaz. Apa Ustaz putus-putus Ustaz? Kenapa? Sinyal Ana agak jelek. Ya coba silakan. Ikra. Yang dari Wan Ibnu Umar itu. Wan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Astagfirullah. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin. Amin. Qala mu'alifu rahimahullahu ta'ala Bisanadikum muttasil. Bisanadikum muttasil ila al-musannif. Man? Man huwal musannif? Al-Imam An-Nawawi. Nah, biasanidikum ila
Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala qala wa qala wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu Anhuma betul. radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi ithnatain rajulin atahullahu al-Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-lail Ana al-laili. Afwan di PDF-nya Ram tolong PDF-nya nih. Nah, itulah kelemahan PDF itu jadinya. Makanya beli bukunya ya. Atau antum buka pakai HP coba. Simpan di HP, buka sendiri. Jadi layar ini hanya sebagai penghias aja. Ayo diserah Pak. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari wa rajulin atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahari. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Oke, terus. Bukhari wa Muslim. Nah, itu cara bacanya bisa baca rawaina atau bisa baca ruwina. Ini jadi hadisnya ini masih ada hubungan dengan hadis sebelumnya sebenarnya. Makanya saya baca dari ulang dari itu karena kemarin saya lupa pekan lalu seharusnya kita berhentinya di bagian ini. Jadi masih ada hubungan dari riwayat lain. Masih memiliki kesamaan riwayat tapi beda redaksi. Beda Coba baca warwaina atau warwina bisa dulu. Warwaina aidan min riwayati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bilafzin la hasada illa fitnatain. Al-ula rajulin atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi bil haqq. Wasani rajulin atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Mas'udun bin Mas'udin. Kenapa bin Mas'udin? Bin apa namanya? Mudhaf ilaih. Ibn ya ahsan. Jadi setiap ibnu ya abu dan ibn itu nanti setelahnya dihukumi mudhaf ilaih majrur. Ayo terus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanatun wal hasanatu bi 'ashri amsalha la aqulu alam harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Oke, bentar saya bahas dulu. Kemarin hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya kita tidak boleh hasad. Hasad itu apa maknanya? At-tamanni, apa namanya? Makna hasad dan ghibthah kita bedakan. Tamanni zawali ni'mah an ghairihi, kan? Kalau ghibthah dia biduni zawalihi. Ya. Jadi mengharapkan nikmat seseorang dengan mengharapkan lenyap nikmat tersebut dari orang lain itu hasad dan itu haram. Tapi kalau ghibthah itu dia tamanni juga, tapi dia tidak mengharapkan lenyap dari seseorang. Hasad di sini maksudnya ghibthah. Kita nggak boleh ghibthah kepada dua orang. Pertama orang yang Allah berikan Al-Quran kepadanya
dan orang itu mengamalkan Al-Quran tersebut, membacanya dengan baik, menghafalnya, dan mengamalkan untuk keseharian, baik di siang hari maupun di malam hari. Dan juga orang yang Allah berikan karunia harta, dan dia menginfakkannya juga di kala malam hari dan di siang hari, sembunyi-sembunyi untuk terang-terangan. Nah, ini adalah dua ibadah, namanya ibadah badaniyah atau ibadah jasmaniyah, ibadah badan yang memang memiliki keutamaan tersendiri. Ya, sebagaimana dalil kemarin di surat Fatir ayat 29. Bahwasanya membaca Al-Quran, menegakkan sholat, dan juga berinfak ya, dengan hartanya. Di dalam riwayat lain, warwaina ayban atau warwina ayban, dari riwayat lain dari jalur Abdullah bin Mas'ud. Jadi ada hadis itu kadang dia matanya mirip, ya, matanya mirip, akan sama tapi bisa beda riwayat. Kalau tadi dari riwayatnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kalau sekarang ini dari jalur Abdullah bin Mas'ud. La hasada illa fitnatain, hampir sama redaksinya, tidak boleh kita hasad atau kipoh pada dua orang atau dua golongan. Yang pertama adalah rajulin atahullahu mala tasallatahu ala halakatihi bil haqq. Itu orang yang Allah berikan dia karunia harta sampai-sampai hartanya itu menjadi habis. Tasallatahu ala halakatihi bil haqq. Tasallatahu itu maksudnya hartanya itu sampai mengalahkan dia, artinya terkuras habis karena memang digunakan di dalam jalan kebenaran. Jadi ada orang nih diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dia gunakan untuk memberikan bantuan kepada orang lain, ya, bantuan kemanusiaan, bantuan sosial, sehingga hartanya itu habis. Nah, kita mesti hasad ya, bahkan bukan boleh aja, tapi kan kita mesti hasad orang-orang seperti ini ya. Apalagi kita di zaman-zaman sekarang nih, musim pandemi ya, banyak bencana. Nasallallahu alaihi wasallam, kita harus fastabiqul khairat dalam memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Dan ini juga dipraktikkan, saat itu dipraktikkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika kalau tidak salah perang Mu'tah ya, atau Tabuk, saya lupa, itu cek lagi di sejarah. Ketika kaum muslimin ketika di Madinah yang sudah kuat, sudah punya fondasi negara, ingin mengadakan jihad melawan bangsa Romawi, itu butuh pemasukan uang yang banyak untuk keperluan jihad, dari segi senjata, logistik, dan sebagainya. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang mengamalkan hadis ini, fasallatahu ala halakatihi bil haqqi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia sumbangkan semua hartanya sampai habis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kalau saya berlomba-lomba kebaikan dengan Abu Bakar, maka saya tidak akan bisa mengalahinya. Ya, karena Umar awalnya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyumbangkan harta tersebut, harta beliau untuk keperluan jihad, beliau hanya menyumbangkan setengah harta dan beliau mengira beliaulah yang paling banyak sedekahnya. Tetapi nyatanya ketika datang Abu Bakar radhiyallahu anhu mau infakkan seluruh hartanya, maka disitulah Umar berkata bahwasanya Abu Bakar itu tidak ada saingannya. Makanya pantaslah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, yang musuh generasi sabiqun al-awwal ini menjadi uswatun hasanah bagi kita. Tentunya juga Rasulullah SAW. Oleh karenanya kita yang punya kelapangan harta ya, usahakan itu dermakan harta kita untuk diberikan bantuan itu, baik itu bantuan kemanusiaan ataupun ya sifatnya lebih sederhana ya. Misalnya ketika sesama muslim kita ada yang dagang, teman-teman kita yang dagang, kita mendahulukan dari dagangan orang-orang muslim ya, teman-teman kita yang orang muslim. Karena sejatinya ketika kita membeli, kita juga menyiapkan juga sedekah, kita juga menyiapkan infak, itu juga termasuk yang diperjuangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, membangun ekonomi umat. Seperti itu. Jadi itulah perjuangan harta ya, perjuangan harta. Kalau harta ini ibadah maliyah ya. Ibadah harta. Adapun Quran, sholat itu adalah ibadah badaniyah. Lalu yang kedua adalah tadi warojulun atau warojulin
atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yaitu orang yang Allah berikan hikmah, itu adalah ilmu. Hikmah itu adalah ilmu, ya, atau kebijaksanaan, sehingga dia menunaikan ilmu tersebut, mengamalkan ilmu tersebut dan juga mengajarkannya. Nah, ini kita mesti juga hasad pada dia, gibtoh dengan dia, dengan artian gibtohnya itu melahirkan fastabiqul khairat. Ya, jangan sampai hanya sekedar gibtoh. Jangan hanya sekedar gibtoh saja tanpa kita ada kemauan untuk bisa menyaingi. Ya, karena fastabiqul khairat itu adalah perintah ya, dalam Al-Quran. Dua kali disebut juga Al-Baqarah dan juga surah Al-Maidah. Aina takunu ya'ti bikumullahu jami'a fastabiqul khairat. Ya. Maka berlomba-lombalah kau dalam kebaikan. Nah, ketika kita melihat teman kita ada yang sudah hafal Quran 2 juz, kita kejar 2 juz. Dia 3 juz, kita kejar 3 juz. Bahkan bisa lebih dan terus. Jadi jangan kita menjadi orang yang minimalis dalam ibadah itu. Kalau kebaikan apalagi ya. Jangan sampai udahlah biarin aja dia memang udah bagus, dia udah pintar. Jangan. Ya. Kita mesti terus berlomba kebaikan. Ya. Tapi dengan syarat jangan zawalun nikmah. Jangan sampai kita menginginkan lenyap nikmat tersebut. Itu nanti jatuhnya ke hasad yang diharamkan. Gitu itu. Nah, hadis berikutnya ya, ini sebenarnya masih bab mukadimah. Mukadimah dari Imam Nawawi tentang keutamaan Al-Qur'an. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah ta'ala falahu hasanah." Ini juga hadis yang masyhur di kalangan kita. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka baginya adalah satu kebaikan. Kitabullah itu apa? Apakah kitabullah termasuk Taurat, Injil, Zabur, atau hanya Al-Quran? Jawabannya hanya Al-Quran. Kenapa? Karena Taurat, Zabur, dan Injil, walaupun pada zaman era nabinya, yaitu zaman misalnya Injil pada zaman Nabi Isa, Musa, Taurat pada zaman Nabi Musa, Zabur pada masa Nabi Daud alaihi salatu wassalam, ketika pada masa mereka masih terjaga orisinalitasnya. Tetapi tidak ada riwayat menyatakan ketika kita membaca kitab suci mereka yang asli itu mendapatkan karunia ini. Jadi ini adalah kekhususan Al-Quran. Kekhususan Al-Quran. Ya. Walaupun mereka masih dari kitabullah, Zabur, Taurat, Injil dengan syarat yang belum ditahrif, belum didistorsi, belum ada perubahan-perubahan dari orang-orang sesat, ya, yaitu orang-orang yang sekarang muncul belakangan dari kalangan Nasara dan Yahudi. Ya, karena jelas kalau baca Injil dan Taurat yang sekarang jelas ya mereka sudah tidak memiliki orisinalitas. Adapun yang jadi pertanyaan kalau yang asli bagaimana? Contohnya Injil Barnabas ya. Awalan juga Injil Barnabas masih diperselisihkan kebenarannya itu. Apakah memang itu riwayat dari Nabi Isa? Ya, kenapa? Karena kalangan Yahudi dan Nasrani itu mereka nggak punya sanad. Ini salah satunya keistimewaan umat Islam punya sanad. Bacaan Quran kita bersanad, ya kan? Sampai Rasulullah SAW terjaga. Ya, implementasi dari Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran dijaga dari segala tahrif, dari segala ta'til, dari segala ta'wil, dari segala macam-macam perubahan distorsi. Sedangkan kitab-kitab suci mereka, ya, Taurat, Zabur, Injil tidak terjaga dengan itu kan tidak ada sanad mereka yang bisa menjaga riwayat kitab suci mereka di zaman sekarang. Jadi yang di sini adalah kitabullah itu Al-Quran ya. Yaitu kemuliaan Al-Quran itu ketika kita punya satu huruf saja maka itu satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu dilipatkan 10 kali lipat. Ya, jadi satu kebaikan berarti 10 kali lipat. Berarti 10. La aqul, saya nggak mengatakan alifun harf, alif lam mim harfun. Kita mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu kan ada 3 huruf ya. Alif, lam, dan mim. Ya kan? Itu tidak dikatakan satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kita dapat 30 kebaikan. Kalau kita baca alif lam mim saja. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran, Al-Fatihah saja, 7 ayat. Bagaimana kalau kita baca Al-Baqarah 5 ayat saja. Bagaimana kalau kita baca setengah juz saja, satu juz saja, maka berlipat-lipat kebaikannya. Nah ini menjadi pelajaran ya bahwasanya membaca Al-Quran mestilah kita dawamkan setiap hari agar kita memiliki cadangan kebaikan yang berlipat ini.
Jadi setiap hari kita sempatkan waktu-waktu kita untuk membaca Al-Quran, walaupun itu ayat, pokoknya satu ayat. Baik, lanjut Irfan, baca selanjutnya. Oh, ini baca dulu nih. Rawahu Abu Isa. Coba coba baca dulu riwayatnya. Suaramu Irfan masih di mute. Rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa at- at-Tirmidzi. Tirmidzi. Ya, Oh, Imam Tirmidzi. at-Tirmidzi. Terus Waqal hadithun hasanun sahihun. Imam Tirmidzi bisa dua bahasa, Tirmidzi atau Turmuzi. Nisbat kepada Tirmidz. Tirmidz ini daerah di daerah dekat Iran. Iran berbatasan dengan Eropa bagian utara ya. Bukan maaf. Yang daerah-daerah negara-negara stan, Uzbekistan, Kazakhstan sekarang. Dan memang menjadi menarik ya, karena ahli hadis itu rata-rata bukan dari Arab. Bukhari dari Bukhara. Nah, Muslim itu dari Naisabur, daerah Uzbekistan juga. Tirmidzi juga sama. Imam Abu Dawud Sijistan. Sijistani dari Iran juga. Itu rata-rata dari daerah non Arab, karena Iran itu bukan Arab. Dan faedah juga, waqala hadithun hasanun sahih, hadis hasan sahih, mungkin nanti sudah belajar di mustalah ya. Hasan sahih ini istilah yang dibuat pertama kali oleh Imam Tirmidzi. Jadi imam-imam sebelumnya, kalau kita baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu belum ada istilah Hasan Sahih, itu belum ada. Hasan Sahih ini dibuat oleh Imam Tirmidzi. Kenapa ada istilah ini? Karena ketika ada hadis yang riwayatnya masih diperselisihkan dari segi sanad ataupun dari secara rawinya. Apakah rawi ini dan sanad ini bisa mencapai derajat hadis hasan atau sahih? Maka untuk memunculkan atau menghindari perbedaan pendapat itu diberikan istilah hasan dan sahih. Dan dia masih diterima hadisnya makbul ya, makbul. Dia tidak sampai menjadi dhaif atau apalagi maudhu. Perbedaan dalam menilai riwayat dari segi sanad maupun dari segi rawi. Itu namanya hasan sahih. Baik, lanjut. Wa'an Abi Sa'idin Al-Khudri. Sa'idil langsung. Wa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول سبحانه وتعالى من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله كلام الله وفضل kalami mudhaf ilaih dia. وفضل كلام الله وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وعن ابن عباس وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Cukup. Dari sahabat Ibn Abbas, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW berkata, yaqulu subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu adalah hadis yang maknanya
itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi lafaznya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itulah hadis yang secara makna itu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara ilham atau wahyu. Ya. Tapi beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu disampaikan melalui malaikat Jibril. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Kalau Al-Quran diturunkan dengan ruhul amin, itu Jibril. Tapi kalau hadis kursi tidak harus dengan malaikat Jibril. Ini membedakan hadis kursi dengan Al-Quran. Sehingga kedudukan Al-Quran itu lebih tinggi daripada hadis kursi. Ya. Dan hadis kursi tidak sesakral ya, tidak sesakral Al-Quran. Karena hadis kursi ini nanti juga punya status sahih, hasan, dhaif, bahkan maudhu. Ya, dibuat-buat. Dan orang yang membuat hadis palsu, hadis kursi ini parah dosanya, lebih parah daripada membuat hadis palsu yang mengatasnamakan Nabi. Karena hadis kursi itu membawa nama Allah. Membawa nama Allah. Ya, karena hadis kursi tadi saya bilang pemaknaan datang dari Allah Subhanahu wa taala, namun secara riwayat, secara lafaz itu dari Rasulullah SAW. Dan membaca hadis kursi walaupun dari Allah Subhanahu wa taala, yaqulu subhanahu wa taala atau qala Allah azza wa jalla, itu tidak perlu pakai tajwid ya. Karena tajwid itu hanya pada Al-Qur'an walaupun datang dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena lafaznya bukan dari Allah, lafaz dari Rasul. Itu cara makna dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, "Man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma utiya ini." Barang siapa yang tersibukkan dengan Al-Quran dan juga dengan berzikir kepadaku, ya, maka aku akan memberikan sesuatu yang lebih utama daripada orang-orang yang berdoa kepadaku. Saya ulangi, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran dan juga berzikir, jadi dia sibuk zikir, sibuk baca Quran, sehingga dia nggak sempat an mas'alati, maksudnya dia nggak sempat berdoa. Jadi dia karena saking banyaknya baca Quran, saking banyaknya zikir, dia nggak sempat berdoa untuk menyampaikan masalah-masalah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. A'taituhu afdhala ma utiya ini, kata Allah. Maka saya akan berikan kepada orang itu yang lebih utama daripada orang-orang yang meminta berdoa kepada saya. Maksudnya begini. Jadi ada misalnya kita anggap ada dua orang. Orang pertama ini banyak berdoa, tapi zikirnya, baca Qurannya kurang. Ya, jadi dia orangnya rajin berdoa, tapi dia baca Qurannya, zikirnya itu kurang. Orang kedua, ini dia doanya kurang, tapi dia banyak baca Quran, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana yang lebih utama? Yang lebih utama yang kedua. Kenapa? Karena Al-Quran dan zikir adalah sebaik-baiknya kalam. Dan di dalam Al-Quran dan di dalam zikir sudah tercakup doa. Ya, di dalam Al-Quran dan zikir sudah tercakup doa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan lebih utama kepada orang tersebut. Ya, karena dia saking banyak baca Quran, ya, saking banyak zikir, ya. Ini kalau mau tahu prakteknya ya cek para hafadzul Quran, para penghafal Quran. Bil khusus mereka-mereka yang mutakhasis menjadi peserta lomba-lomba biasanya. Biasanya kami dulu lomba, asal juga kami sekarang melatih beberapa peserta lomba MHQ. Itu kalau mereka kami suruh latihan, itu mereka sehari minimal itu 5 juz murojaah Quran. Baca kali 5 juz. Itu lumayan makan waktu. Ya, bahkan ada orang yang membaca Quran satu hari 10 juz. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dalam Ramadan khatam Quran sehari 2 kali. Ya, itu kan luar biasa interaksi beliau kepada Al-Quran dan zikir kepada Allah. Nah, orang-orang kayak begini mungkin nggak sempat doa. Ada masalah-masalah yang bisa jadi dia banyak masalah, ya kan? Ada masalah rumah tangga, ada masalah kuliah, ada masalah pekerjaan, tapi dia nggak sempat berdoa, tapi dia hanya sibukkan dengan zikir dan berdoa kepada Allah. Dia sibukkan dulu dengan membaca Quran dan zikir kepada Allah. Maka Allah akan memberikan yang lebih utama daripada orang-orang yang hanya sekadar berdoa tapi jarang zikir, jarang baca Quran. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqi. Dan keutamaan kalamullah ya terhadap seluruh kalam ya itu seperti keutamaan Allah terhadap seluruh hamba-hambanya. Ya, jadi jelas sangat tinggi. Dan nanti ada kaidah kullu ma yata'allaq bi kalamillah fa huwa afdal.
kullu ma yata'allaq bi kalamillahi fahuwa afdal wa a'la darajat. Setiap yang berhubungan dengan kalamullah itu dia memiliki kedudukan yang tinggi dan lebih utama. Ini kaidah dari mana? Kaidah dari Mabadi Asyrah, ya, Mabadi Asyrah Ulumil Quran. Jadi salah satu pokok-pokok itu kalau kita pernah bahas di Aran Meja Zariyah itu Mabadi Asyrah, 10 pokok bahasan Ulumul Quran termasuk masalah tajwid, masalah tafsir ya, masalah lainnya. Kullu ma yata'allaq bi kalamillah fa huwa afdal wa a'la darajat. Sesuatu yang berhubungan dengan kalamullah itu memiliki kedudukan yang tinggi dan paling utama. Makanya para ulama-ulama ahli Quran, ulama-ulama ahli qiraah, ulama ahli tafsir, ulama-ulama ahli tajwid, itu mereka punya kedudukan tersendiri. Karena mereka mempelajari suatu ilmu yang berhubungan langsung dengan kalamullah. Begitu. Walaupun ya, saya tidak menafikan ilmu Quran juga mempunyai kedudukan tersendiri. Ya, tetapi kaidah umumnya, suatu yang berhubungan dengan kalamullah secara langsung itu adalah afdal dan a'la darajat. Rawat Tirmidzi dan ini mengatakan hadis Hasan Gharib. Kalau Hasan Gharib kemudian Hasan Sahih. Jadi hadis Hasan Sahih, Hasan Gharib urutan ini. Ini di dalamnya di mustalah ya. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un min al-Qur'an kal baitil kharib. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ini termasuk ulama bidang Quran. Tapi bidang Qurannya bidang tafsir. Ya, Ibnu Abbas itu bidang tafsir. Jadi ada kalau di dalam ulumul Quran kan kita mengenal ada ilmu tajwid, ada ilmu qiraah, ada ilmu tafsir. Ketiga utama itu yang paling utama. Nah, di kalangan sahabat, yang ahli tafsir ini Ibnu Abbas. Tapi Ibnu Abbas ini nggak ahli qiraah. Ibnu Abbas ini ahli tafsir. Makanya Ibnu Abbas ini di dalam sanad-sanad qiraah, Ibnu Abbas ini sanadnya itu dia ngambil bacaan Quran nggak langsung dari Rasul. Tapi ngambil bacaan Qurannya, talaki Quran itu kepada siapa? Ubay bin Ka'ab sama Zaid bin Thabit. Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit. Nah ini sanad Qurannya jadi agak turun ya, sebenarnya kalau dari Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas itu dia fokus pada tafsir, ya. Makanya dia diberikan dari mufassir. Nah, kalau sahabat ahli qiraah siapa? Yang pernah saya sampaikan. Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali dia kelasnya ada ahli fikihnya. Terus Abu Darda, ya, Abu Darda. Ya. Itu yang pokoknya nama-nama yang ada di dalam sanad-sanad qiraah itu adalah para sahabat ahli qiraah. Ahli tajwid, ahli qiraah yang merupakan para qari dari kalangan sahabat. Nah, kalau Ibnu Abbas ini beliau mufassir, ya, mufassir. Beliau berkata, "Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib." Sesungguhnya orang yang tidak punya di dalam jauf. Apa itu jauf? Ada tahu arti jauf apa? Kita pernah bahas jauf ini. Bahasan apa? Man yadri? Siapa yang tahu apa arti jauf? Tenggorokan. Ya, Hasan. Ya, jauf ini kemarin kita dibahas makhraj sifat kan ada jauf. Ya. Jauf itu artinya tenggorokan, enggak tenggorokan. Apa maksudnya? Sesuatu yang tidak memiliki sesuatu sesungguhnya orang yang tidak memiliki sesuatu apapun di dalam tenggorokannya sesungguhnya orang yang tidak mempunyai Al-Quran di dalam tenggorokannya, maksudnya apa? Mudahnya seseorang nggak punya hafal Quran, gitu ya. Orang yang nggak punya hafal Quran atau nggak punya nilai-nilai Quran dalam dirinya. Jadi saya menerjemahkannya tidak harfiah. Kalau harfiah tadi agak bingung kan? Sesungguhnya orang yang tidak memiliki Quran di dalam tenggorokannya. Apa maksudnya? Nah, kadang-kadang orang Arab itu ngucapin jauh itu sesuatu yang dalam. Ya, bukannya tenggorokan aja, sesuatu yang dalam. Badan kita ya masuk bisa dibilang jauh. Dada sebenarnya shoulder. Ya. Tapi ini umum ya, secara umum ya dia bisa jauh itu bisa mencakup gitu. Ya, kalau dalam pembahasan logoh bisa mencakup. Tapi kalau dalam pembahasan makhraj dia memang hanya tenggorokan saja. Itu baik. Sesungguhnya orang yang nggak punya apa-apa, nggak punya Al-Quran di dalam tubuh dia atau di dalam diri dia, gitu ya. Jadi ditakwil dalam diri dia, maka seperti kalbaitil kharib, seperti rumah yang roboh. Al-kharib itu maknanya roboh. Nah ini
salah satu motivasi ya, atau bahkan juga ancaman. Ya, jadi orang-orang yang nggak punya hafalan Quran, yang nggak punya nilai Quran dalam dirinya seperti rumah yang roboh, nggak ada fondasi. Ya gimana seorang Muslim, apa namanya, dia nggak punya hafalan Quran walaupun hanya satu ayat dua ayat, bahkan Al-Fatihah lah paling minim. Orang Muslim nggak hafal Al-Fatihah itu keterlaluan. Orang Muslim nggak hafal juz am itu keterlaluan. Ya minimal punya lah hafalan itu. Kenapa? Kalau nggak punya itu kita seperti bakal baitul kharib, seperti rumah yang roboh, nggak punya fondasi, yang nggak ada nilai-nilai yang kita bisa amalkan. Seperti itu. Jadi motivasi sekaligus ancaman. Ganti korek deh, mungkin Irfan sinyalnya kurang bagus ya. Irfan udah bagus. Selanjutnya ada Khairiyah ya. Khairiyah itu akhwat. Khairiyah tafadhali. Nah, Lanjut. dari yang Wa an Abdullah bin Amr bin As. Itu ke bawah itu. Pertama kamu ke bawahan. Ya itu situ op. Nah, situ. Wa'an Abdillah. Ya, 6. Wa'an Ibnu Abbas. Bukan, wa an Abdullah bin Wa'an Amr. Abdillah. Wa'an Abdillah bin Amr bin As. Radhiyallahu an. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Amin. Amin Nabi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Pakai PDF ya bacanya ya. PDF ini tulisan hadisnya memakai khat ya. Jadi biasa baca nggak? Yuqalu li sahibil Quran. Ke bawah lagi, Ustaz. Enggak, emang ini udah pas ya. Yuqalu li sahibil Quran. Yuqalu li sahibil Quran iqra'u warattilil kama kunta. Iqra. Disukunkan, dia amr kan, fi'il amr. Iqra wartatil kama kunta turattilu fit dunya fa inna manzilataka. Fa inna manzilataka inda akhir ayah takra'uha. Ya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa qala at-Tirmidzi hadis hasan sahih. Wa an Suhail bin Mu'adz an Abi Baca Suhail. wa an Suhail bin Mu'adz an abihi Ma'adzi radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man qara'na al-Qur'an wa 'amila bima fi albasallahu walidayhi taja yaumal qiyamah dawuhu ahsanu min daw'is syamsi fi buyutid dunya fama zannukum billadzi amila bihadza. Rawahu Abu Dawud. Cukup. Allah. Ini hadis yang luar biasa nih. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Dalam sebagian cetakan, maksudnya dalam Minhaj itu nulisnya Abdullah bin Amr bin Al-Asi. Itu salah ya, keliru fatal itu. Kalau nulis pakai Al-Asi, jadi Al-As, terus ada ya-nya itu salah. Karena Al-Asi berarti orang maksiat ya. Ya, ini salah tulis cetakan. Kalau ada yang seperti itu dikoreksi, jangan Al-Asi, tapi Al-As, ya Al-As. Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As sahabat Nabi SAW ya, anaknya Amr bin Al-As. Amr bin Al-As masuk Islam itu menjelang Fathu Mekah, itu belum lama. Jadi masuk yang generasi akhir, tapi luar biasa kontribusinya terhadap umat Islam. Oke. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda,
Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada para sahib ini bisa bermakna penghafal. Ya, di sini memang diartikan penghafal. Di sahibil Quran dikatakan pada penghafal Quran. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah dan naiklah. Wartaqi, yartaqi. Itu naiklah. Bacalah dan naiklah dan bacalah dengan tartil, warattil, baca dengan tartil, kama kunta turattilu fid dunya. Sebagaimana engkau membaca tartil dengan di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatil taqra. Karena sesungguhnya kedudukan engkau di akhirat nanti adalah sampai akhir ayat yang kau baca. Allah. Ini maksudnya apa? Jadi nanti di padang mahsyar, para penghafal Quran punya salah satu kemuliaan. Kemuliaannya apa? Derajat dia akan tinggi sesuai kadar hafalannya. Kadar dia akan menjadi tinggi, atau derajat dia akan menjadi tinggi ketika hafalan Qurannya semakin banyak. Nah ini kalau kita bisa artikan sekarang, Iqra wartaqi warattil, ini seperti kayak tasmian sebenarnya. Jadi tasminya di akhirat gitu entar. Nah jadi kalau sekarang tasmi, antum jangan pada males, ya. Karena itu sami tasmi kita di dunia nih. Dan ini tasmi beneran ya. Kenapa? Jadi ini maksud hadisnya, nanti di padang mahsyar, para penghafal Quran itu diminta sama Allah, baca kamu. Apa yang kamu hafal daripada Al-Quran sampai akhir ayat yang kamu baca, panjang. Yang kamu bisa baca. Ya, jadi kalau misalnya antum mentoknya di 5 juz, ya 5 juz. Kedudukan antum 5 juz, derajat 5 juz. Jadi Allah alam gimana, Allah nggak bisa menggambarkan bagaimana kelaknya. Kalau antum kadar hafalan 10 juz, 10 juz. Kalau antum 30 juz, paling tinggi berarti. Nah ini makanya jadi motivasi dari kita terus menjaga hafalan Quran. Karena menjaga hafalan Quran itu sulit. Ya, tapi kalau menghafal gimana? Mudah. Ya. Saya sering sampaikan, tapi di halaman saya. Hafal Quran itu mudah. Kenapa? Allah sudah janjikan di dalam Al-Qamar 4 ayat yang terulang. Ayat 17, ayat 19, 22, 32, 44. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadi kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. Ingat ini bisa dihafal, diamalkan, dipelajari. Maka adakah yang ingin mengambil pelajaran darinya? Allah sudah ada jamin, ya mudah. Yang sesuatu menjaga, ya menjaga. Nah, ini adalah hadis yang menunjukkan tentang penghafal Quran. Bahwasanya penghafal Quran itu nanti kelak akan mendapat kedudukan tinggi sesuai kadar hafalan. Antum sekarang misalnya punya hafalan berapa? Misalnya di sini di antara antum yang hafalan paling banyak Yusman. Yusman ada 10 juz lebih kan hafalan paling banyak. Tapi yang hafalannya sedikit, misalnya 2 juz atau 1 juz, jangan berkecil hati, karena belum tentu yang hafalan banyak ini bisa lancar ketika nanti disuruh baca oleh Allah, disuruh tasbihan oleh Allah lah, kelak. Kalau misalnya seorang hafal 10 juz hanya lancar 5 juz, berarti kedudukannya di akhirat hanya 5 juz. Gitu. Nah, kalau dia hanya 1 juz, hanya 1 juz saja. Jadi sampai kita batas titik hafalan kita yang kita mampu. Nah ini adalah hadis menunjukkan dasar keutamaan penghafal Quran. Nah, banyak yang keliru ketika mungkin para motivator penghafal Quran ya, menyampaikan hadis keutamaan Al-Quran itu bukan ini, tapi yang bawahnya. Yaitu gimana? Hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumil qiyamah. Bau'uhu ahsanu min bau'i syamsi fi buyutin fi buyutid dunya famanukum billadzi 'amila bihi." Nah, ini banyak yang penghafal Quran, para motivator penghafal Quran itu mereka motivasi ini. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka Allah akan kenakan kepada kedua orang tuanya tajan. Tajan itu mahkota. Ya, mahkota. Di hari kiamat kelak, yang cahayanya itu lebih baik, lebih bersinar daripada cahaya matahari. Di dunia ya. Maka bagaimana perkiraan atau bagaimana persangkaan terhadap orang mendapatkan seperti ini. Jadi ada keutamaan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu nanti orang tuanya akan dimuliakan di hari kiamat kelak di padang mahsyar. Nah, ini karena dijadikan dalil bahwasanya inilah keutamaan penghafal Al-Quran, bahkan bukan. Hadis ini digunakan untuk orang yang qara Al-Quran wa amila bima fihi. Itu orang yang membaca dan mengamalkan. Mesti hafal nggak? Enggak mesti hafal. Karena redaksinya apa? Qara'a wa amila. Ya, qara'a itu nggak ada syarat hafidho.
ya. Nah, makanya ada kekeliruan dalam penyampaian motivasi. Kalau kita pengen orang tua kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memulihkan orang tua kita semua kelak, mendapatkan kemuliaan ini kelak di hari kiamat di padang mahsyar. Yaitu apa? Mendapatkan mahkota karena membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ini dia harus menghafal Quran. Tidak harus hafal Quran. Syaratnya dua, tapi berat. Berat diucapkan mudah, tapi diamalkan berat. Itu apa? Kita baca Al-Quran dengan baik ya, dengan hafil, dan juga kita mengamalkan dalam keseharian. Maka insya Allah, walaupun dia bukan hafidh Al-Quran, selama dia bisa membaca dan mengamalkan itu, maka insya Allah orang tuanya akan mendapatkan hadiah ini. Yaitu taj yaumal qiyamah. Itu diberikan mahkota. Nah ini adalah keutamaan umum sebenarnya. Adapun keutamaan penghafal Quran khusus yang tadi hadis sebelumnya, Iqra wartaqi warattil kama kunta turatil fil dunya. Itu keutamaan khusus. Jadi ini antum nih kalau pengen ngasih motivasi penghafal Quran ya. Dulu saya juga sempat keliru ya. Jadi saya dulu pernah ngasih motivasi yang anak SMP penghafal Quran itu juga dulu karena belum tahu hadis ya masih comot-comot aja kan. Kalau kita udah belajar terus belajar, oh ya jangan asal comot ya kalau hadis itu hati-hati. Jadi hadis ini tuh yang menqra Al-Quran ini ya, yang orang tuanya akan dengan mahkota itu bukan hanya penghafal Quran. Ya untuk orang-orang yang mengamalkan Quran. Dan itu susah. Ya, jangan mudah. Untuk mengamalkan Quran dalam keseharian itu butuh perjuangan, ya kan. Membacanya juga bukan baca asal-asalan, ya. Bacanya dengan benar, dengan tajwid, dengan tartil, dengan fasoha yang benar itu syaratnya. Ya. Jadi itu kaidah umum kalau yang akan diberikan mahkota. Adapun penghafal Quran itu keutamaannya apa? Dia mendapat derajat yang tinggi, ya, sesuai dengan ayat yang dia baca. Nah, jadi kita mesti luruskan nanti ya dalam menyampaikan kepada masyarakat, ya, kepada orang-orang lain. Jadi keutamaan penghafal Quran apa? Yaitu derajatnya tinggi sesuai dengan ayat yang dia baca. Gitu. Baik, ganti Qori ya. Jadi Qori udah sekarang Luki ya. Ini Luki ada nih. Oke, baca lu. Nama Zat. PDF-nya ngilang nih PDF. Ya udah. Oke, ada buku nggak, Oke? Ada Zat tapi gundul. Ya udah, antum kasih rambut aja. Jangan dicukur, antum cukur mulu. Ya, coba belajar baca dulu, bisa nggak? Coba lihat bukunya. Coba lihat. Ini Zat. Oh, mantap itu. Antum berarti amanah ntar untuk menjadi ulama ntar. Insyaallah. Dulu itu kita para ulama. Coba baca. Kalau nggak bisa coba lihat aja. Warwat dari ini. Bawahnya warwat dari. Rawat. Bawah lagi. Nah, ya. Cukup. Ya. Ya, gundul juga. Oke, Warawat darimi bi sanadi. Bi isnadihi an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Iqra'ul Qur'ana fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana wa inna hadzal Qur'an ma'dubatullah ta'ala faman dakhala fi fahuwa amin wa man ahabbal Qur'ana falyabshar. Lanjut Ustaz. Ya. Wa an Abdul Hamidil Himmani qala sa'altu Sufyana al-Thawri anir rajuli yaghzu ahabbu ilaika aw yaqra'ul Qur'an
faqala yaqra'ul Qur'an. La'an Ya Nabi ya. la'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allam al-Qur'ana wa 'allamah. Oke. Ya, ini sedikit aja nggak banyak. Warad Darimi, riwayat dari Darimi, Umar Darimi, bisnadihi dari sanadnya Allah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Iqra'ul Qur'an fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an." Bacalah Al-Qur'an karena Allah tidak akan mengadab hati orang-orang yang memiliki hafalan Qur'an atau orang-orang yang terjaga hatinya dengan Al-Qur'an. Wa'a itu maknanya terjaga, terpelihara. Maksudnya bisa menghafal ya. Bisa juga dia mengamalkan. Jadi orang-orang yang punya Al-Quran, punya nilai Al-Quran dalam dirinya, maka insya Allah tidak menghadap dia selama dia tidak munafik. Kemarin saya sampaikan pengenalan yang 4 golongan Al-Quran menurut Imam Ibnu Qayyim. 4 golongan orang ya, ada orang yang diberikan iman dalam Quran, ada orang yang diberikan apa? Quran tapi tidak diberikan iman. Jangan sampai seperti itu ya. Seperti orang-orang orientalis ya. Orientalis itu mereka bisa baca Quran, bisa baca hadis, semuanya. Enggak, sebagian misalnya. Tapi mereka nggak diberikan iman. Jadi itu mereka masuk Islam. Walaupun mereka pintar baca bahasa Arab dan sebagainya. Fa inna hadzal Quran wa inna hadzal Quran ma'dubatullah ta'ala. Karena sesungguhnya Quran adalah hidangan Allah. Ma'dubah itu artinya hidangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya suatu hidangan itu kan berarti yang sesuatu istimewa. Ya, sesuatu yang istimewa, maka hendaknya kita santap dengan baik, jangan dibiarkan begitu. Suatu hidangan kalau dibiarin aja dia akan basi. Jadi makanan di meja makan kita biarin aja, disajikan oleh orang tua kita ya, atau kalau Dito dengan istrinya luar biasa, atau misalnya ya dengan pokoknya dengan seorang ya dihidangkan, maka kita diamin aja, akan basi ya, akan mubazir. Itu dalam Al-Quran ya. Ini perumpamaan ya, perumpamaan amsal ya, dalam balaghah di amsal. Jadi Al-Quran itu adalah hidangannya Allah, dijamu pada kita. Jadi jangan kita tolak, kita hidang, kita nikmati dengan nikmat, kita amalkan dan sebagainya. Faman dakhala fihi fahuwa amin. Karena siapa yang masuk ke dalamnya, masuk mencicipi hidangan tersebut ya, maka dia adalah orang yang aman tuh. Waman ahabbal Quran fala bisyur atau fala bisyar, bisa dua harakat. Bisa fala bisyur atau bisa fala bisyar. Barang siapa yang cinta dengan Quran, maka berikan kabar gembira begitu. Bahwasanya dengan Quran itu maka insya Allah akan mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Wa anil Humaid al-Hammani qala sa'atu Sufyan ats-Tsauri 'an ar-rajuli yaghzu wa ahabbu ilaika aw yaqra'ul Qur'an fa qala yaqra'ul Qur'an ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ada orang ya ditanya, kamu lebih suka baca Quran atau lebih suka jihad? Yaghzu itu goza yaghzu itu perang, ya berjihad ya, berjihad perang. Kamu lebih suka perang atau lebih suka jihad? Kamu lebih suka jihad atau lebih suka baca Quran? Kata dia, ya Qur'an Quran. Lebih suka baca Quran. Kenapa? Karena sebagaimana sabda Rasul, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Tapi ini tidak mutlak ya sebenarnya. Jadi likulli fan rijal. Setiap bidang itu ada ahlinya. Ya, jadi misalnya ada sahabat Nabi SAW yang dia bukan ahli Quran, bahkan interaksi dengan Quran itu dikatakan kadang-kadang, bahkan jarang. Siapa contohnya? Khalid bin Walid. Beliau ahli militer, jenderal bintang 4 Rasulullah SAW. Pergi jihad kemana-mana. Tapi dengan jihadnya itu, ya, menjadikan dirinya jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam satu riwayat pernah dikisahkan, bahwasanya Khalid bin Walid ini ketika jadi kanan dia sebagai Amirul Jaish, sebagai komandan pasukan, dia jadi imam yang sholat. Ketika mengimami, baca Ad-Duha, baca sholat Ad-Duha ke bawah lah, itu salah. Jadi sholat Ad-Duha ke bawah itu kan yang sangat ma'ruf ya di kita, salah. Sampai nggak bisa ngelanjutin. Akhirnya ada ungkapan fenomenal ya Khalid bin Walid. Laqad syaghalan bil jihad anil Quran. Sungguhnya jihad telah memalingkan aku atau telah menyibukkan aku daripada Al-Quran. Bayangkan, Khalid bin Walid jihad itu ibadah yang mulia.
tapi dia merasa menyesal ketika dia berpaling dari Al-Quran, atau bahkan nggak berpaling juga sih, dalam artian dia jadi tersibukkan sampai nggak bisa baca Quran dengan benar, hafal pun juga nggak banyak. Maka bagaimana dengan kita yang lebih laqad syagolana al-an al-hatif, laqad syagolana al-an al-medsos, laqad syagolana al-an internet dan sebagainya. Yang kita lebih banyak tersibukkan dengan gadget, dengan internet, dengan medsos, sehingga kita jarang baca Quran. Jadi perbandingan kita dengan Khalid bin Walid jauh. Ya, maka sahabat yang mulia seperti Khalid bin Walid saja, yang ahli jihad, ahli militer, dan beliau berjihad kan mengamalkan Quran. Beliau mengamalkan Quran, ya, mulia juga. Cuman beliau merasa bersalah ketika beliau tidak bisa berinteraksi dengan Al-Quran dengan banyak sebagaimana para sahabat lain. Nah, karenanya kita teruslah berinteraksi dengan Al-Quran. Sesibuk apapun kita, jangan tinggalkan itu namanya baca Quran, murojaah, yang punya hafalan murojaah dan sebagainya. Terima kasih. Baik, kita tambah dikit lagi ya. Satu bab ini yang hanya dua hadis di bab selanjutnya. Tapi sayang kalau nggak disampaikan sekarang karena menarik. Nanti Kori ya. Ya, Kori yang cepat aja deh. Azhar. Ikra, Azhar. Nanti pekan depan baru. Nanti Kori andalan nih, saya pilih Kori andalan. Kori andalannya Azhar, terus Fakih, terus Nafis ya. Jadi kalau waktu mepet gitu kan. Azhar Ikra Azhar. Saya. Ya, berpose dulu antum, berpose ya baca. Al-Babut Tsani. Ini hanya satu lembar ini, tapi maknanya banyak. Yang Al-Babut Tsani. yang mana, Ustaz? Gak ada di sini. Enggak ada apa. Antum belum ada kitab. Lesh, gimana antum? Nah, Ustaz. Sampai sekali kitab. Bakhil antum. Nah. Nama ya itu. Ini ya Azhar. Mana antum nih? La. Lakin La, tadi naam, sekarang la. Naam. Ya coba beli ya. Yang belum beli ya. Ini ilmu ya. Jadi jangan. Bahkan sebagian ulama itu bilang kalau antum ngaji tapi nggak punya kitabnya itu sama aja antum kalau pengen berburu nggak bawa panah. Pengen buru apaan antumnya nggak? Ya itu jadi ya masih ada bekalnya ya. Sekarang ada PDF itu darurat ya. PDF itu darurat. Bukan yang itu. Ya Hazar. Fahim tah? Nah, fahim tuh. Al-bab tsani fi tarjihil qira'ati wal qari'i ala ghairihima. Ini bab kedua tentang keunggulan. Tarjih itu maknanya keunggulan. Keunggulan membaca Al-Qur'an dan juga yang membaca Al-Qur'an itu qari itu membaca Al-Qur'an. Dari selainnya, maksudnya apa? Dari selain Qur'an ala ghairihima. Jadi qiraah Qur'an itu lebih utama daripada baca lain. Qari'ul Qur'an lebih utama daripada qari yang lain. Ya, gitu maksudnya. Terus. Sabata an ibni Mas'ud al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Nah, ini rawahu Muslim. Ini yang saya pengen bahas. Ya dari hadis Ibnu Mas'ud al-Ansari, bahwasanya Rasulullah bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Sesungguhnya yang mengimami suatu kaum itu adalah yang paling aqra' terhadap kitab Allah Ta'ala. Nah, ini adalah urutan afdoliyah imam dalam sholat berjamaah. Uktub. Ini kalau nggak salah di Abi Syuja pun belum dibahas ya. Ini pembahasan rincian masalah sholat jamaah tentang siapa yang jadi imam, berarti jadi imam sholat. Itu dibahas di kitab-kitab fikih selanjutnya, kayak misalnya di Minhajul Talibin, Imam Nawawi juga punya, atau di Muqaddimah Al-Hadramiyah, kitab fikih Syafi'i juga, karangan Imam Al-Bakhadul Al-Hadrami. Jadi itu kitab-kitab selanjutnya dibahas tentang afdoliyah imam menurut mazhab Syafi'i. Nanti saya akan sampaikan mazhab lain, mazhab Syafi'i dulu, karena ini kan kitab fikih Syafi'i. Pertama, apa maksud aqra'? Kalau kita baca harfiah, ya,
Aqra itu dikatakan orang yang paling bagus bacaan Quran. Ya, padahal ini keliru ya. Keliru dalam artian keliru secara urutan. Kalau makna iya bisa, tapi secara urutan enggak. Secara urutan dalam mazhab Syafi'i, urutan imam sholat itu pertama yang didahulukan adalah yang afqah, yang paling fakih. Berarti fakih Zakaria ini paling paling utama nih untuk imam dia. Sama itu benar-benar fakih. Afqah. Afqah itu gimana? Maksudnya yang paling ahli fikih, yang paling mengerti hukum-hukum fikih, baik itu fikih-fikih ibadah, minimal fikih ibadah ya, fikih ibadah, sholat, taharah ya. Karena dia jadi imam sholat, kalau mengerti fikih itu gimana? Jadi yang paling utama urutan ini, aqra di sini bukan berarti langsung kepada orang yang paling qiraah atau ahli tajwid atau ahli baca Quran, bukan. Yang pertama, menurut mazhab Syafi'i ya, itu yang afqah, yang paling fikih, yang paling ahli fikih. Yang kedua, baru aqra. Baru aqra. Itu orang yang ahli qiraah, ahli tajwid ya. Yang ketiga, aura. Aura itu isim tafdil dari kata warok, yaitu yang paling warok. Warok itu orang paling takut kepada Allah, paling khusyuk. Nah, ini 3 urutan utama sebenarnya. 3 urutan utama. Nah, ada urutan tambahan. Misalnya ada 2 orang nih, dia punya 3 semua kriteria, dia afqah, dia aqra, dia aura. Terus gimana? Bisa membedakan lagi. Ditambah ini, jadi tadi urutan utama ya. Sekarang urutan tambahan. Tambahannya gimana? Yang pertama, orang yang paling duluan hijrah. Yang paling duluan hijrah. Atau dalam tanda kutip, orang yang masuk Islam lebih dahulu lah. Kalau misalnya satu mu'alaf, berarti kita dahulukan yang mana? Yang udah masuk Islam. Ya, jadi kalau ada misalnya satu orang mu'alaf, dia mu'alaf itu dia belajar tekun, dia jadi afqah, dia jadi aqra kan. Tapi dia mu'alaf. Entah ada orang yang sama dengan dia, afqah, aqra, tapi dia nggak mu'alaf. Dari kecil udah Islam. Dahulukan yang udah Islam dari kecil. Lalu yang paling mulia nasabnya. Kalau misalnya sama-sama juga, dia sama-sama orang Islam. Gimana? Dahulukan yang nasabnya mulia. Nasab mulia itu gimana? Dari jalur Rasulullah. Misalnya habaib ya. Misalnya habaib misalnya. Tentunya garis keturunan mulia. Atau kalau dari kalangan orang Arab, Quraisy. Orang Quraisy itu kenapa? Orang Quraisy yang berada di khalifah. Orang Quraisy berada di khalifah. Karena salah satu syarat khalifah itu dari orang Quraisy. Jadi kalau orang sekarang menggunakan khilafah, kalau khilafah dari kalangan orang Indonesia, bisa. Khalifah itu masih orang Quraisy, orang Arab Quraisy. Dan ada orang Indonesia, orang Jawa, bukan. Orang Madura, bukan. Orang Quraisy. Itu nasabnya mulia. Tapi bukan semua Arab ya. Semua Arab. Atau dari keturunan Ningrat misalnya. Itu didahulukan. Kalau misalnya sama-sama ya, ini tak urut nama. Lalu dia yang paling nadhafatul badan. Atau nafabatul saub. Yang paling bagus bajunya. Paling bersih bajunya, paling bersih badannya. Nah. Misalnya dia udah sama-sama Habib nih kan, terus dia atau dia sama-sama Raden Irfan misalnya. Raden Irfan dengan Raden Azhar bertemu, sama-sama Raden nih. Terus gimana? Ya, berikutnya apa? Dia mesti dahulukan yang bersih pakaian, paling bersih pakaiannya, paling bagus pakaiannya, ya, atau juga badannya, paling misalnya dia nggak ada kotoran ya. Gimana kriteria pakaian bagus dan bersih? Ya, dalam Islam sudah dijelaskan. Pakaian yang paling diutamakan apa? Warna putih bagi laki-laki. Ya, pakai warna putih. Disunahkan bagi laki-laki pakai warna putih. Jadi kalau misalnya Azhar lagi pakai baju pink misalnya, terus Irfan pakai baju putih, ya yang mulia kan pakai baju putih. Contoh ya, contoh. Lalu kalau misalnya masih sama juga gimana? Masih sama juga yang paling mulia profesi. Paling mulia profesinya. Misal Azhar tukang parkir, maaf. Tapi Raden tapi duduknya tukang parkir. Misal. Kalau Irfan dia seorang karyawan misalnya, suatu perusahaan. Bukan Irfan.
Dan ini untuk menentukan profesi yang mulia atau enggak itu tergantung uruf ya, kebiasaan masyarakat. Menurut kita gimana tukang parkir itu profesi mulia atau enggak? Allah alam ya. Mungkin pandangan kita beda-beda. Tapi kalau uruf kita sih yang tahu sebenarnya kurang lagi tukang parkir itu. Karena ya kita sebenarnya parkir itu juga bisa sendiri. Ya. Pekerjaan-pekerjaan yang tanda kutip kayak seakan-akan menghinakan diri. Walaupun dia bekerja sebenarnya, cuman itu menjadi satu yang tidak layak sebenarnya, itu jangan didahulukan jadi imam. Terus baru ya, ini baru apa? Husnus saut, baru suaranya paling bagus. Misalnya sama-sama Azhar sama Irfan, dia seorang sama-sama karyawan, seorang sama-sama guru lah, sama-sama guru, ya kan? Terus gimana yang paling bagus suaranya? Misalnya Azhar kalau ngaji sampai pingsan orang dengar saking indahnya, misalnya. Wah, ada dahulu kan dari sana, ya kan? Atau membuat terharu sampai bikin nangis, gitu kan? Nah, udah kan Azhar. Ini kalau sampai begitu berlebihannya kan, nggak gitu juga contoh. Baru ya, jadi ini yang terakhir, kalau misalnya masih juga gitu, ada sebagian ulama, ada dari guru kami tambahan apa coba? Ada yang bisa nebak nggak? Terakhir, masih sama gitu semua. Ini paling final, paling final. Walaupun ini di kalangan mazhab Syafi'i itu juga nggak sepakat ya, nggak muktamad. Kalau Imam Nawawi di Manhajul Thalibin nggak sampai segitu. Saya tambahkan dari Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ada itu bisa nebak nggak? Bisa nebak. Disukai apa? Disukai sama siapa? Fakir disukai sama siapa? Oh iya, tadi yang umur ya. Enggak, tadi umur masuk di awal-awal. Umur masuk. Jadi umur tadi itu di sebelum tadi salawat. Umur itu yang paling tua itu masuk di sebelum nasab. Jadi tadi sebelum nasab mulia itu umur ya. Umur baru nasab. Yang rupawan mungkin Ustaz. Allah, ente aja yang rapawan kali. Jangan begitu dong ente. Rapawan. Warga sekitar. Oh jamaah, maksudnya disukai jamaah ini ada, tapi nggak banyak. Ada pendapat gitu emang disukai jamaah ya. Itu bisa lah, bisa. Terakhir, ada lagi yang paling terakhir. Tokoh masyarakat masuknya ke ini, ke nasab ya, masuk ke kedudukan ya. Dia nasib itu bisa apa? Bisa apa namanya? Bisa nasab, bisa juga kedudukan itu bisa masuk. Satu tobakat lah, satu. Yang paling terakhir apa coba? Yang paling bagus akhlak istrinya. Wah, ini jomblo-jomblo nih pada kalah nih. Jadi misalnya nih kita semua nih di tempat, terus ada Dito. Wah, Dito nih dia udah kita semua sama-sama afko. Kita afko akro semua. Afko akro semua, ya kan? Semuanya udah memenuhi. Kita semuanya keturunan habaib semua misal. Nah, ada satu orang Dito namanya. Sama Ray misalnya. Wah, udah akhlak istrinya paling bagus, udah menang dah. Yang punya istri udah udah up. Ya. Tapi ini jarang ya, terjadi jarang ya, karena bisa sama sampai gitu tuh ini ada pilihan terakhir. Ya. Walaupun pendapat ini nggak semuanya di Imam Nawawi pun di Manhajul Thalibin nggak ada, tapi itu ada pendapat dari kalangan ulama Syafi'i ada. Jadi paling baik akhlak istri. Ya berarti yang jomblo-jomblo cepet lah nikah lah. Ini juga sejalan buat mereka pribadi. Jadi yang kalau udah paling mentok tuh itu. Gimana paling kalau misalnya masih sama juga? Oh, udahlah, wassalam lah. Tinggal pilih mana yang paling cocok dan paling memang paling utama. Tapi memang pada kenyataannya dalam masyarakat kita nggak sampai segitu lah. Nggak sampai segitu. Paling minimal kita 3 utama tadi. Afqah, akro, sama tadi aurah. Ya. Nah, hafalan gimana? Hafalan Quran itu bukan jadi syarat utama. Ya, karena yang paling utama itu apa? Akro itu paling bagus bacaannya itu sesuai dengan tajwid, fasohan, dan sebagainya. Yang paling hafal itu nanti pelengkap bagi akro. Ya, hafal itu bahkan ada yang mengatakan paling bawah juga, ada yang mengatakan juga dimasuk ke akro. Tapi bagi di bawah akro, hafal itu yang paling hafal. Nah, jadi sebenarnya kita nih, kalau kita ngaku mazhab Syafi'i, sebenarnya kita dahulukan yang afqah. Dahulukan yang afqah. Ya, misalnya, dan ini nanti berlaku di mana? Berlaku nanti kalau misalnya ini berada di satu tempat umum. Misalnya kita lagi di padang Sahara misalnya, atau misalnya lagi di tempat umum, di tempat musola umum yang nggak ada imam tetapnya di sana, maka yaitu kaidahnya berlaku. Yang paling utama akor dan sebagainya. Tapi kalau misalnya di masjid yang ada imam tetapnya masjidnya, terus atau misalnya ada penguasa,
di masjidnya penguasa, dan penguasa itu membagus bacaannya ahli fikih, maka didahulukan itu. Walaupun dia mungkin nggak memenuhi syarat tadi. Jadi misalnya ada penguasa, presiden kita misalnya. Dan itu sunnah para salaf dulu ya. Khalifah itu jadi imam. Raja jadi imam. Ya. Bahkan Hajjaj bin Yusuf pun, tahu Hajjaj bin Yusuf? Tahu nggak Azhar? Siapa Hajjaj? Terus, Siapa Om? Om Hajjaj siapa? Om Hajjaj. Om Hajjaj. Tahu nggak sama Om Hajjaj? sahabat kan Ustaz? La haula wala quwata illa billah. Sahabat dari mana sahabat Om Hajjaj? Siapa Maksudnya Hajjaj? Menggali sih. Pernah Hah? pernah membunuh sahabat. Panglima, La Ustaz. haula. Khalifah mana tuh? Panglima Bengis. Ya, Panglima Bengis dia. Bani Umayyah ya, tukang begal ya. Begal lagi, tukang bantai orang emang. Gitu. Dia, tapi dia punya jasa pada umat Islam. Tapi sisi emang nggak sangat keras ya. Tapi dia jadi imam bagi kaum. Jadi ini kaidah ini berlaku yang tadi akro itu bagi kalau di tempat umum. Kalau di masjid yang udah imam rawatib kan lebih utama. Imam rawatibnya, walaupun imam rawatib itu masih muda ya, atau tidak afqoh ya, tidak afqoh. Artinya ya paling fikirnya hanya fikir dasar yang utama, tetap imam rawatib. Atau misalnya pemimpin, atau yang punya rumah sahibul bait, misalnya kita lagi ke rumah seorang, terus kita sholat jamaah di rumahnya, sahibul baitnya lebih utama. Jadi tidak harus. Jadi syarat ini adalah syarat umum. Adapun mazhab Hambali misalnya, kalau Hambali dibalik, kalau Hambali dia mendahulukan akro. Kalau Hambali mendahulukan akro. Dalam prakteknya di masyarakat kita lebih ke Hambali sebenarnya. Jadi kita lebih dahulukan yang akro dalam praktek masyarakat kita. Jadi kadang, ini mana paling bagus bacaan Quran? Lalu sebenarnya kalau di dalam konteks tataran umum itu yang afqoh sebenarnya. Kenapa? Karena fikih itu butuh pada banyak masalah. Ya, kan? Sehingga dibutuhkan orang nanti kalau ada masalah tertentu dia bisa jawab pertanyaan bagi makmumnya. Tetapi ini juga jadi tantangan ya. Tantangan begini, artinya kita nggak usah mempertentangkan. Jadi kalau misalnya ada ahli fikih sama ahli qiraah, jangan dipertentangkan. Yang ahli qiraah itu mesti belajar fikih. Ahli fikih juga mesti belajar qiraah, belajar tajwid namanya. Sehingga apa? Nanti kalau jadi imam sama-sama bagus. Yang ahli qiraah bacaannya bagus, fikih juga bagus. Yang ahli fikih juga paham fikih, tahu baca Qurannya bagus. Nah, jadi cocok gitu ya. Jadi jangan ditentangkan. Kadang-kadang kita mempertentangkan kan, yang ini mana? Ini hanya afdoliyah. Kalaupun nanti misalnya ada afqoh, terus dia imamnya akro nggak masalah. Ya nggak masalah. Kami kan afdoliyah, bukan kewajiban afdoliyah. Keutamaan aja yang paling utama. Nah kalau menurut Syafi'i mendahulukan afqoh daripada akro. Kalau Hambali dia mendahulukan akro daripada afqoh. Dia yang paling ahli qiraah dulu atau paling ahli tajwid dulu, yang bacanya paling bagus dulu, yang paling benar sesuai tajwid dulu, baru yang ahli fikih. Ya, jadi ntar kalau kondisi lapangan lihat aja kondisi gimana. Ya, jadi minimal orang yang belajar Quran jadi imam itu mesti belajar fikih. Yang fikih sholat dasar biar nanti paham. Yang ahli fikih juga mesti belajar Quran, udah tahsin. Ya, kadang-kadang penyakitnya gitu, kadang yang ahli fikih juga nggak belajar tahsin, jadi ketika baca Quran juga nggak bagus, sehingga didahulukan yang akal. Gitu ya. Itu sesama. Ya dikit lagi kita habisin. Itu emang panjang. Dikit lagi kita nyari sebentar. Atau lewat ya. Ya, dikit lagi coba Azhar. Wahana bin Abbas sudah jauhnya. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومتشاورته كهولا وشبابا رواه البخاري في صحيحه وسيأتي في الباب بعد هذا أحاديث يدخل في هذا الباب تدخل في هذا الباب واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من تسبيح قراءة القرآن مضاف إليه. نعم أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح
وتهليل وغيرهما من الأذكار وقد تظاهرت الأدلة على ذلك والله أعلم. Oke, sedikit tambahan dari sahabat Ibn Abbas sudah dikatakan al-Qurra ashab Rasul Majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawarati kuhulan wa syabana. Jadi ahli qiraah ya, para ahli qiraah, para ahli Quran di majelisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah itu banyak dari kalangan anak-anak muda. Nah, jadi emang ini menjadi faidah juga bahwasanya dulu anak-anak muda tuh juga banyak ya masuk ke dalam pemerintahan dan jadikan ahli syuro juga termasuk. Dan banyak mereka juga yang para ahli Quran. Ya, kenapa banyak ahli Quran itu karena anak muda? Karena pertama anak-anak muda ya, kayak kita begini, ilmu pertama tuh Quran dulu seharusnya. Jadi belajar Quran sehingga mereka lebih didahulukan Quran dulu untuk menjadi afqah. Jadi orang ahli fikih kan fikih butuh belajar panjang, tidak bisa 1-2 kali. Kalau Quran kan bisa dalam waktu bertahun selesai, selesai. Jadi di kalangan anak-anak muda Umar itu juga mendahulukan mereka. Salah satunya Umar mendahulukan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kan masih muda. Rasulullah SAW wafat, Ibnu Abbas itu sekitar umur 13 tahun, masih remaja. Tapi ilmu beliau sudah seperti kalbahar, seperti lautan, karena doa Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, Allahumma alimhu ta'wil, Allah ajarkan dia ta'wil, itu tafsir Al-Quran yang benar. Nyataan, Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah faqihkan dia dalam agama, dan juga ajarkan dia ilmu tafsir, dan dia benar. Bagi Ibnu Abbas ya, yang menjadi sahabat muda yang jadi tokoh masyarakat atau yang menjadi ahli syura di kalangan sahabat Nabi SAW ataupun Nabi Rasulullah. Saya tifada bab pada hadis ini pada bab. Wa'lam anna al-madhab sahih mukhtar alladhi alaihi man yaqtama lil ulama anna qira'atul Quran afdal min tasbih. Dan bahwasanya pendapat jumhur ulama, pendapat yang muktamad, pendapat yang resmi, bahwasanya qiraah Quran, baca Quran itu lebih utama dari tasbih, dari tahlil dan juga dari selainnya dari zikir. Faqad tadhaharatil adillah ala dzalika wallahu a'lam. Dan juga sudah disampaikan dari dalilnya pada pembahasan seperti itu. Jadi kita tetap dahulukan Al-Quran, walaupun zikir-zikirnya juga punya keutamaan. Tapi kalau kita bikin marotib atau susunan atau urutan, mungkin paling utama adalah misal wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan? Pak, mau nanya, Ustaz. Ya. Tadi yang tentang urutan imam. Nah, kalau misalnya kita kayak di mall gitu, kadang-kadang kan nggak kelihatan, Ustaz. Kadang-kadang dorong-dorongan atau yang paling panjang jenggotnya suruh jadi imam. Itu gimana sih? Nah itulah bang, zaman sekarang agak sulit menerapkan. Jadi kita minimal tahu ya kaidah ini. Nah gimana nanti kalau kita kondisi kayak di mall ya atau di mana disuruh panjang jenggot ya paling maju ya. Itu dari itu termasuk sebenarnya. Jadi paling panjang jenggot ya itu masuk ke dalam husnul manzar. Ya. Baik penampilan. Tadi baik penampilan saya baju ya, bajunya bagus itu ya. Itu masuk ya. Kalau laki-laki ya yang paling panjang jenggotnya. Kalau perempuan gimana? Susah. Perempuan mungkin perempuan? Saya nggak tahu kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki memang didahulukan yang gitu yang jenggot panjang. Tapi kan dia itu nggak mutlak ya. Nggak mutlak. Artinya nggak belum tentu yang jenggot panjang bagus. Itu pun juga urutan yang pilih urutan yang tambahan di bawah banget. Tadi kita mesti dahulukan 3 urutan tadi. Afqah, akro, sama aurat. Gimana kalau misalnya dalam kondisi di mall seperti itu? Ya berarti kita serahkan aja kita dalam kondisi yang darurat atau kondisi yang memang kita tidak tahu ya. Jadi tidak tahu, kita kan nggak bisa ngecek sesuatu. Misalnya mau sholat, tes dulu tahsin satu, baca Quran, tes dulu fikih, nggak mungkin kan? Susah. Ya gimana? Kita serahkan pada kondisi pada kondisi biasanya aja, udah biarin aja. Kalau nanti imam itu dia bacaan kan gini, kalau imam itu orang jadi imam itu nanti kalau dia salah itu nanggung dosa jamaah, ya kan? Makanya hati-hati ya, jadi imam itu hati-hati. Kalau antum merasa belum sanggup jadi, jangan jadi imam, bagi itu umum ya, jangan jadi imam. Jadi kalau antum jadi makmum itu aman-aman aja sebenarnya ya. Kalau imam salah ya imam itu akan menanggung dosa antum nanti. Minimal itu kan imam itu patokannya bacaan itu Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Jadi imam itu minimal itu standarnya bacaan Al-Fatihahnya itu lepas dari lahan jali ataupun lahan khafi. Lahan jali maaf. Kalau lahan khafi mungkin bisa maaf. Lahan jali. Jangan sampai dia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Udah.
Itu ulama sepakat kalau Al-Fatihah bacanya begitu nggak sah sholatnya. Nggak sah sholatnya. Gimana caranya? Bisa mufarokoh ya. Antum bisa dua jamaah. 3 jamaah sendiri boleh. Itu dari pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami dalam mazhab Syafi'i juga kan begitu. Atau antum baca Al-Fatihah sendiri. Ya, karena pendapat mazhab Syafi'i juga baca Al-Fatihah itu wajib bagi imam dan makmum. Ya, tetap baca Al-Fatihah. Kalau mungkin bisa aja jamaah cari jamaah lain. Jadi patokan bacaan itu apa? Karena kita sholat baca Quran, patokannya apa? Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Jadi kalau Al-Fatihahnya udah berantakan, udah apa? Antum cari jamaah nggak masalah. Kalau antum sholat sendiri lebih baik daripada sholat jamaah dengan yang bacanya rusak Al-Fatihah. Jadi standarnya apa? Al-Fatihah. Lalu dia masih bacanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu lahan nggak? Lahan jali nggak itu? Tulis. Kalau baca begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lahannya gimana? Di tasdid gitu. Nah, kalau kita baca i, kan saya sampaikan di tajwid ya. Kalau kita baca iyyaka, kalau iya artinya apa ya? Yaitu bau syams, sinar matahari. Ya, kalau iya itu kepada engkau ya Allah. Jadi beda jauh. Kalau kita baca iya karena aku dua iya kepada matahari kami menyembah, kepada matahari kami mempertolongan. Musyrik. Kalau dipikirkan musyrik. Ya, kalau kayak begini ini udah tinggalin. Lalu juga kalau tempat di masjid ya, di masjid ada imam baca Al-Fatihahnya berantakan, akan jadi pindah masjid nggak masalah. Jangan selalu di masjid itu, nggak masalah. Biarnya orang bilang antum dibilang apa? Misalkan jamaah ya kalau emang bacanya begitu ya karena itu Al-Fatihah rukun sholat. Kalau bacaan lain baca Al-Ikhlas atau baca Al-Fatihah oke lah masih walaupun itu juga sebenarnya juga bagus tapi yang paling patokan utama Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi kalau untuk dapetin begitu baca Al-Fatihah begitu mufarokoh ya mufarokoh aja. Jadi cari bikin lebih baik sholat sendiri ya, walaupun keutamaannya sedikit ya tapi lebih baik kalau untuk baca Al-Fatihahnya begitu imam itu batal sholatnya. Batal. Imamnya lagi yang belum parah dosanya. Gitu ya, makanya itu pentingnya tajwid, pentingnya tahsin terus. Al-Fatihah paling utama Al-Fatihah. Jadi saya harap santri tulat pesan bisa kalau pesan bisa itu Al-Fatihahnya tuh benar ya. Jadi kalau jadi imam laki-laki nih, jangan salah gitu. Gitu dulu ya. Ada lagi? Sad, Ustaz mau nanya. Zar, yaudah ente dulu Zar. Ya, azan kalau dulu. Azan dulu. kan kita kalau diminta jadi imam Sad, udah pada waktu Isya gitu ya. Sementara sunahnya Isya kan agak panjang gitu Sad bacanya. Tapi di belakang kita nih banyak orang tua uzur gitu Sad. Bagusnya gimana yang mendekati sunnah itu kita membaca panjang atau syarat-syarat pendek Ustaz? Menyesuaikan jamaah. Menyesuaikan jam. Jamaah ya. Jadi ini juga tantangan sendiri sebenarnya. Ya kan paling panjang tuh subuh sama isya memang. Paling panjang tuh isya itu pertengahan. Jadi subuh itu bacanya ini saya kasih. Ini adab imam. Sebenarnya nanti ada pembahasan tersendiri nih. Tapi nggak apa saya. Kalau ada yang misalnya ada yang ini silakan karena kita melebihi batas waktu ya. Kalau ada yang keperluan silakan keluar nggak apa. Ini kan pertanyaan di luar ini. Tapi ini karena banyak faedahnya saya perpanjang lah. Tadi imam ya. Untuk adab imam pertama imam itu mesti memperhatikan jamaah. Ya tradisi jamaah. Bagaimana Rasulullah juga pernah bersabda dalam riwayat kan bahwasannya imam itu mesti memperhatikan jamaah belakang. Makanya sunnah imam itu apa? Kalau kita mau imam, sawu, sufu, vakum, lihat ke belakang. Ya. Saya sebagian teman-teman imam saya di masjid gitu. Ternyata nggak begitu. Dia imam langsung sawu, sufu, vakum, tapi dia di depan. Terus kita ke belakang dulu, lihat belakang gitu. Sawu. Kenapa? Apa faedahnya kita ke belakang? Kita tahu, oh jamaahnya siapa aja orang-orang. Oh ada orang tua, ada orang ini. Kita bisa meringankan. Beda kalau orang muda-muda semua atau para hafidhul Quran semua, oke lah bisa baca panjang. Kalau kita nggak lihat di belakang langsung sawusul fokum Allahu Akbar belakang, itu kan kita jadi ada kutip sombong sebenarnya. Itu adab yang nggak bagus. Jadi adab imam itu pertama itu. Jadi kita melihat jamaah ke belakang, ya kan? Sawusul fokum, ternyata di tepain atas kita minta salah. Lalu kita lihat siapa jamaahnya, gitu kan? Lalu setelah sholat kita balik ke belakang, sunnahnya ya begitu. Itu imam. Nah, jadi itu asal satu adab yang kadang dilupakan sebagian besar imam zaman sekarang. Begitu. Jadi sholatnya nggak lihat ke belakang, jadi langsung aja sholat itu jadi kurang bagus. Sehingga apa? Kadang-kadang ya
sholatnya bisa panjang banget tinggal kayak jamaah mengeluh. Nah tetapi gini, kita mesti rinci ya. Kadang-kadang kita juga nggak harus menuruti kemauan makmum 100%. Ya. Untuk kadar panjang dan pendek bacaan Al-Quran zaman sekarang tuh agak fleksibel. Ya. Kalau zaman Nabi Muhammad SAW, sunnah Nabi begini. Kalau subuh itu antum baca dari Al-Hujurat kadarnya. Itu dari seperti surat Al-Hujurat sampai An-Nas. Berarti sekitar juz 26, 27, 28, 29, 30. Atau kalau nggak itu ya baca misalnya surat Al-Baqarah, tapi kadarnya kadar yang segitu. 20 ayat, kita 30 ayat gitu kan. Itu subuh itu paling panjang. Kalau zuhur asar kita nggak bahas ya, karena itu sir. Itu bisa bebas. Kalau maghrib bacanya pendek. Pendeknya dari mana? Dari Abduha ke bawah. Ya. Ini sunnahnya. Kalau isya gimana? Kalau isya itu gimana? Saya lupa. Isya itu sama. Isya itu dia sama kayak subuh ya. Cuman memang nanti dia lebih diutamakan juz 28 ke bawah. Kalau nggak salah begitu deh. Lupa. Nanti saya cek lagi. Pokoknya subuh isya itu sama kadarnya. Cuman bedanya subuh lebih panjang, isya itu lebih pendek, lebih ringkas. Kalau misalnya subuh baca misalnya atur satu surat, misalnya baca surat atur 77. Nanti isya mungkin baca lebih pendek daripada atur. Misalnya apa? Apa contohnya? Lebih atur. Di surah 8 misalnya ada as-sof. Nah, kan 11 ayat. Nah, itu baca gitu. Jadi tetap kadar dari Al-Hujurat sampai An-Nas, cuman kadarnya lebih pendek daripada subuh. Bisa gitu. Nah, nanti gimana cara menyesuaikan dengan jamaah? Misalkan dari jamaah nanti gini, kadang ya zaman sekarang gini, bagi orang tua ya, semoga Allah menjaga mereka semua. Kadang-kadang orang tua itu kadang-kadang juga ketika imamnya anak muda, ini juga pengalaman saya nih, saya juga cerita. Kita baca sebenarnya nggak panjang, tapi dianggap panjang. Ya, kita baca nggak panjang, tapi dianggap panjang. Nah, ini kita lihat dulu. Misalnya saya pernah baca, misalnya baca Al-Baqarah 20 ayat di subuh, ya. Itu kan nggak panjang, ataupun panjangnya udah sesuai sebenarnya. Maka sebenarnya kalau dalam kondisi begini, selama kita sudah memenuhi syarat-syarat sunnahnya, maka ya jalan aja, ya nggak masalah. Beda kalau antum baca Al-Baqarah satu surat, oke itu panjang banget. Saya yakin semuanya pada pulang, ya nggak? Atau saya ingat banget Syekh Ali Jaber pernah cerita, gitu. Beliau pernah katanya, karena pertama kali beliau datang ke Indonesia, beliau cerita, saya dulu pas imam subuh, pertama ini, saya pertama surat baca Ar-Rahman satu surat di rakaat pertama. Lalu rakaat kedua baca soal Al-Waqiah. Pas saya tengok salam, jamaahnya udah pada pulang. Itu satu soft. Jadi soalnya di masjid besar beliau dari jamu. Ya, jadi pas sholat subuh, rakaat pertama Ar-Rahman satu surat, kedua Al-Waqiah satu surat. Itu zaman sekarang udah panjang banget. Ya. Jadi jangan panjang pendek itu sekarang kadarnya agak bias ya, agak seperti zaman Rasul. Ya. Kalau Rasul itu jelas subuh itu bacanya apa dia? Surat Qaf. As-Saffat. Saya. Kalau Isya beliau bacanya yang Isya itu ini seperti surat Al-A'la, Asy-Syams, Al-Lail, ya sekitar 11 sampai 20 ayat. Nah, jadi kalau kita udah baca kadar seperti itu sudah cukup ya. Kalau masih ada yang bilang panjang, ya berarti kita pelan-pelan dakwah. Atau ingin menyesuaikan lagi, ya udah diringkas lagi. Dan juga nanti ingat, nanti ini ada di pembahasan masalah wakaf ibtidah. Ketika kita misalnya bukan baca surat, kita baca ayat yang bukan dari surat tertentu. Potongan ya, misalnya kita baca Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi, sampai sekian. Itu kan ayat tertentu di surat yang tertentu, ya kan? Bukan satu surat full, ya kan? Nah, itu kadang-kadang kalau kita ambil potongan ayat, kita kalau motong ayat juga mesti cermat motongnya. Misalnya kita baca ayat kursi, dengan ayat setelahnya. Itu mesti cermat, jangan berhenti sembarangan. Artinya, jangan sekedar motong-motong, tapi nanti maknanya masih menggantung. Nah, makanya amannya pakai per ain. Misalnya pengen baca potongan ayat ya. Potongan ayat tertentu. Nah, itu pakai kadar ain gitu. Jadi memang kita menyesuaikan dengan sama. Jadi gitu sih. Jadi tetap kita imam menjalankan sunnah kita sebagai imam, memperpanjang bacaan sesuai kadarnya. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Kalau pendek itu nggak bagus. Nah, dan juga makmum, kita jangan juga terlalu menuruti makmum
tapi jangan juga menolak masukan makmum. Gitu ya. Nah, jadi kita mesti bijak. Makanya ini pentingnya kefasihan seorang imam ketika mengambil pilihan ayat, pilihan surat. Zaman sekarang nih, pengalaman saya jadi imam, kalau subuh itu paling panjang tuh 20 ayat rata-rata imam sekarang. Bahkan nggak sampai 20 ayat rata ya. Zaman sekarang udah nggak nyampe. Hatta kalau kita di Masjidil Haram pengalaman saya itu bisa sampai 30 ayat subuh. Bahkan pada kondisi tertentu bisa baca as-sajdah satu rakaat. Itu pada kondisi. Tapi pada umumnya kalau Jumat pun kadang-kadang surat al-Jumu'ah surat as-sajdah pun dibagi dua, ya kan? Itu karena kondisi zaman sekarang kita beda dengan zaman dulu. Nah, jadi kita begitu cara menyesuaikan. Jadi kalau tanya mana sunnahnya, sunnah gitu ya, Azhar ya. Oke. Ada lagi? Terakhir kalau ada lagi terakhir. Ustaz Anas, kalau misalnya kita cari aman nih misalnya di SPBU atau lagi di rest area, kita langsung ngajuin diri gitu jadi imam gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Selama memang antum udah yakin dengan diri antum dan bacaan antum juga udah bagus, nggak masalah. Sama antum memang PD-nya tuh PD benar ya, artinya bukan karena PD tapi nggak punya ilmu, bahkan lagi itu masih berantakan misalnya, nggak paham fikih. Terus antum ini, yaitu kesalahan besar. Selama memang antum memang sudah yakin kalau antum itu punya guru yang memang juga sudah merekomendasikan, makanya jalan ahlan wasalah. Bedanya nanti kalau bahkan nanti gini, pada posisi tertentu antum bisa berdosa loh. Misalnya antum nih sudah, saya pada suatu tempat saya misalnya tidak mengajukan diri jadi imam, sementara saya tahu di sana banyak orang bacanya nggak benar, saya bisa berdosa kalau saya nggak mau jadi imam. Kenapa? Karena membiarkan kemungkaran. Ya, kemungkaran kalau ada di situ misalnya orang kita tahu semuanya situ bacanya nggak bagus. Ini kondisi bukan masjid yang ada imam rawatib ya, ingat ya, di kondisi tempat umum, musola umum gitu kan, yang ada yang tetapnya. Kalau ada yang tetapnya ya tetapnya. Kalau misalnya tempat umum gitu, kita tahu tempat itu nggak ada yang bagus bacaannya, ya kita mesti maju pada kondisi tertentu. Tapi kalau nggak ada kondisi tertentu kayak gitu, ada hukum asalnya kita jangan mengajukan diri imam. Hukum asalnya ketika kita tidak tahu kondisi di situ, ya kita mungkin anggap artinya ada yang ahli gitu. Makanya kita nggak boleh, kita jangan mengajukan jadi imam. Pada kondisi tertentu, ketika kita tahu kita mesti jadi imam, misalnya kita kasih tahu daerah itu nggak ada yang bagus bacaannya, nggak ada yang tahu fikih gitu kan, maka kita wajib jadi imam. Jadi kalau misalnya Ismail memang sudah merasa dirinya sudah bagus, memang itu memang benar ya makanya, atau minimal Al-Fatihah lah, minimal Al-Fatihah yang sudah benar sudah bagus, nah maka maju gitu ya, Bismillah. Untuk menghindari kemungkaran yang lebih besar ya, jadi batal seperti kalau imam yang bacanya jangan lancar. Gitu ya. Oke, cukup. Kita udah 9:10. Kita melebihi waktu. Alhamdulillah kita sudah membahasnya. Semoga Allah SWT mengkaruniakan kita ilmu, istiqamah, sehingga kita bisa terus mengamalkan ilmu kita secara khusus Al-Quran ya. Dan juga semoga Allah SWT segera mengangkat pandemi ini ya, musibah dari kaum muslimin, sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Semoga kita berikan taufik oleh Allah SWT. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Allah.